Apa itu asfiksia? Nah, apa namanya, cukup begini gitu, tidak usah dalam bentuk kalimat panjang gitu ya. Nah, kita lihat di sini asfiksia adalah suatu keadaan bayi yang tidak bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Nah, di sini seringkali bayi yang sebelumnya mengalami gawat janin ya pada waktu di rahim gitu kan, gawat janin ya, melalui CTG kan, CTG atau pakai apa, Doppler gitu ya, heart rate-nya lebih dari 160 atau bahkan kurang dari 120 ya denyut jantung janinnya, maka sudah terjadi gawat janin pada waktu di waktu kehamilan ya, dan ini berpotensi untuk mengalami asfiksia sesudah persalinan ya, ketika setelah lahir. Jadi keadaan bayi yang tidak bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Ya, ini berkaitan dengan kondisi bayi dari ibu. Nah, masalahnya kenapa bisa jadi asfiksia? Karena ibu ada saluran dari ibu ke bayi, ke janinnya itu tali pusat, dan yang ketiga adalah masalah dari bayinya. Jadi 3 komponen yang bisa menyebabkan asfiksia. Peranan dari ibu, tali pusatnya, salurannya, dan bayinya. Itu 3 hal ya yang jadi penyebabnya. Jadi beberapa keadaan ibu apa yang menyebabkan terjadinya asfiksia oleh karena aliran darah ibu melalui plasentanya berkurang ya, sehingga apa, oksigen ke janin tentunya berkurang. Akibatnya apa, janin mengalami kegawatan, gawat janin ya. Ini yang kita, apa saja yang tadi disampaikan ini sebagai resume aja yang tadi disampaikan, ini harus waspada preeklamsi dan eklamsi. Jadi hati-hati kalau ibu hamil tekanan darahnya tinggi, bahkan kalau eklamsi sudah kejang. Biasanya membedakan dengan hipertensi yang kehamilan biasa dengan preeklamsi, biasa proteinuri ya diperiksa ya, protein di urinnya ya. Jadi itu, jadi preeklamsi dia hipertensi, tapi kalau eklamsi sudah dia dengan kejang. Kemudian ada perdarahan ini abnormal, plasenta previa, jadi si plasentanya ada di bawah, atau solusio plasenta, jadi plasentanya lepas duluan. Akibatnya apa ya, oksigen yang ke janinnya juga terganggu ya. Kemudian ini hati-hati ya, partus lama atau partus macet distosia ya, partus lama. Oleh karena itu ibu bidan diajarkan tuh ya, kalau misalnya primipara ya, apa primigravida gitu ya, berapa lama harus di apa namanya dibantu untuk persalinannya. Kalau memang jatah waktunya sudah terlampaui, harus dilakukan tindakan lebih lanjut, dirujuk misalnya ke SPOG ya, untuk dilakukan misalnya sesar atau apa tindakan yang lain. Jadi itu bedanya ibu bidan dengan maparaji. Kalau maparaji mah diantes gitu ya, ditunggu padahal sudah misalnya asfiksia pas lahir sudah tidak ada ininya apa, denyut jantungnya. Jadi oleh karena itu yang membedakan kalian dengan maparaji ya, atau partus macet. Bagaimana kita mengetahui partus macet? Tentunya kita sudah punya ilmunya ya. Kalau misalnya kelihatan ibunya besar tadi diabetes ya, hati-hati nih bayinya jadi makrosomia ya, jadi berat badan lahirnya jadi lebih dari 4 kilo, risiko untuk distosia partus macet besar ya. Itu harus waspada. Makanya tadi hipoglikemi ya dibahas gitu ya. Karena apa, ada bayi-bayi misalnya dari ibu yang diabetes ya, dia bayinya biasanya besar, tetapi ketika lahir bisa terjadi hipoglikemi ya. Kemudian waspada nih, demam selama persalinan ya. Ada misalnya infeksi yang sering adalah tipes atau demam berdarah nih lagi sering ya, atau infeksi berat ya macam-macam lah ya. Itu yang kemudian yang lain lagi. Nah ini kehamilan postmatur ya. Kalau misalnya sudah 42 minggu kehamilan, ininya apa, jadi jangan ditunggu kan, dihitung ya dari HPHT atau segala macamnya. Kalau lebih dari 42 minggu kehamilan ya harus dilakukan tindakan, jangan menunggu sampai lahirnya ya. Ini juga bisa menyebabkan gawat janin. Nah ini peranan bu bidan apa, ini nih mendeteksi dari kondisi ibu. Waspadalah kalau misalnya nanti bisa terjadi asfiksia. Kalau keadaan ini apakah memang perlu dirujuk dari awal misalnya atau konsultasi dengan SPOG-nya sehingga nanti bayinya aman, tentram, loh jinawi gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah keadaan ini
ya, keadaan tali pusatnya tadi. Misalnya ada lilitan tali pusat, sekarang mah alhamdulillah ya ada USG. Ibu bidan boleh USG nggak? Jadi bisa ketahuan ya lilitan tali pusat. Kalau dulu kenapa waktu lama taunya pas lahir itu bayinya tidak namas, tidak nangis gitu ya, taunya lilitan tali pusat di sini. Oh gitu ya. Jadi ke ini kayak dicekik aja. Tapi sekarang makan jadi sudah ada deteksinya untuk lilitan tali pusat ya. Waspada kalau misalnya ketika pemantauan monitoring kita persalin kenapa tidak turun-turun ya kepala bayinya misalnya ya, waspadalah kemungkinan lilitan tali pusat ya, atau tali pusat pendek ya. Tali pusat pendek bisa menyebabkan nanti bisa ruptur ya, akibatnya apa, oksigen ke bayinya kurang. Atau simpul tali pusat tidak melilit gitu, dan tidak ke sini, tidak ke leher bayi, tetapi membuat simpul. Jadi ketika bayinya makin ke ini, jadi dia jadi mengikat gitu. Akibatnya apa? Oksigen dari plasentanya, dari ibunya akan terganggu juga. Itu yang menyebabkan terjadinya aspiksia atau prolapsus tali pusat. Jadi tali pusat menumbung, ya. Si tali pusatnya keluar duluan, jadi si kepala mendorong tali pusat yang sudah nongol. Itu harus dilakukan SC, seksio sesaria. Tidak bisa kalau kita lakukan pemaksaan, dia kan oksigennya terjepit. Ya, oksigen tidak bisa masuk ke bayi ya, karena apa? Terjepit oleh kepala. Ya, si bayi tidak lahir-lahir, kemudian juga terjadi hipoksia. Nah, kemudian yang ketiga masalahnya adalah keadaan bayinya. Waspada kalau bayinya nih bayi prematur, kalian diajarkan nih HP-HP-nya. Jadi hari pertama, hari terakhir berapa kehamilan, tinggi pundus uterinya gitu ya, dan sebagainya ya. Ini diajarkan mengetahui bayi yang kita hadapi ini prematur, aterm atau postmatur tadi lebih dari 42 minggu. Kemudian ini ya, hati-hati nih yang persalinan sulit tadi, letak sungsang ya, bayi kembar ya, distosia bahu tadi, atau dilakukan ekstraksi vakum ya, disedot di sini. Itu risiko untuk aspiksia besar sebetulnya, selain perdarahan otak. Juga misalnya forceps pakai tang gitu ya, pakai tang gitu ya, kepalanya ditarik gitu ya. Kemudian yang lainnya keadaan bayi yang bisa punya kelainan kongenital, terutama kelainan kongenital apa? Jadi ya misalnya jantungnya bocor, VSD, ASD ya namanya, ventricular septal defect, atria septal defect, atau PDA ya, patent ductus arteriosus, nanti cari ya. Nah kemudian apa gitu? Air tuban bercampur mekonium warna kehijauan, harusnya mah jernih kan tadi ya, air tuban bercampur mekonium ya, ini yang bisa menyebabkan aspiksia, jadi distres napas. Apalagi yang mekonium yang tadi hijau, kehijauan dan kental gitu ya, dia terisap masuk ke paru-paru, namanya MAS. Kalau tadi mekonium staining ya, mekoniumnya jadi berubah warnanya. Kalau sudah dia keselak masuk ke paru-paru, namanya MAS, mekonium aspirasi sindrom ya, itu terjadi gawat napas nanti ya. Ini 3 hal yang harus kalian waspadai ya. Nah tadi ya, fisiologi bayi baru lahir itu seperti apa. Ketika janin kita tahu bahwa ya di dalam alveolus itu, dalam paru-paru itu isinya cairan, jadi tidak berfungsi banyak untuk oksigenasi. Oksigenasi berasal dari mana? Berasal dari ibu melalui plasenta. Jadi paru-parunya pada saat itu paru-paru tidak berperanan penting ya pada saat dijanin ya. Dijanin ini coba ya, pembuluh darahnya konstriksi itu mengkerut ya, cairan banyak di dalam alveolus. Nah pada waktu bayi lahir, udara luar masuk, maka ini 2 hal yang menyebabkan si cairan yang ada di alveolus ini ditekan oleh udara yang masuk itu ya, diganti dengan udara oleh oksigen dalam alveolus. Kemana dokter itu cairannya? Cairannya masuk ke dalam saluran limfe ya. Kemudian yang lainnya juga adalah karena udara masuk, oksigenasi baik, terjadi dilatasi pembuluh darahnya. Akibatnya apa? Akibatnya si udara lebih banyak masuk ke dalam alveolus, begitu ya. Nah pada kondisi tertentu si cairan ini tidak bisa keluar, tidak bisa diserap gitu ya, masuk ke dalam saluran limfe.
Oleh karena apa? Bayinya tidak nafas, asfiksia. Ketika asfiksia kan udara masuk. Jadi cairan yang ada di dalam paru-paru ini tidak bisa keluar. Ada yang dinamakan TTN, bukan TTM ya teman-teman mesra, bukan TTN, transient tachypnea of the newborn. Jadi gawat napas sementara bayi yang baru lahir. Oleh karena apa? Oleh karena cairan di dalam paru-parunya ini belum bisa dikeluarkan, ya, belum bisa diserap ke saluran limfe. Kenapa bisa demikian? Oleh karena tidak ada udara yang masuk, gitu, ya, bayinya asfiksia. Nah, jadi bagaimana sirkulasi darah janin ini saya penting tadi tidak tercover ya. Jadi karakteristiknya adalah tekanan sistemiknya yang rendah dan tekanan parunya yang tinggi. Tadi satu ya, jadi makanya terisi cairan di dalam paru-paru ini di dalam janin ya. Jadi karakteristik janin, tekanan sistemiknya rendah, tekanan parunya yang tinggi, kemudian ada ini piro itu ada celah dari kanan ke kiri melalui namanya foramen ovale, ya, foramen ovale, celah antara atrium namanya, serambi kanan dan serambi kiri, ada masih lubang, itu normal di waktu janin, ya. Kenapa? Karena ya paru-parunya belum berfungsi gitu ya, oksigenasinya melalui plasenta, jadi aman ya. Dan ductus arteriosus, ya, ductus arteriosus hubungan antara aorta dengan arteri pulmonalis. Harusnya darah dari aorta, dari jantung itu ke seluruh tubuh, itu yang normal yang biasa kita sekarang. Pada janin ya itu ada saluran antara aorta dengan arteri pulmonalis, ya, namanya ductus arteriosus. Nah, jadi bagaimana itu sirkulasinya? 45% darah dari plasenta, ya, dari plasenta dari ibu masuk ke namanya vena umbilicalis. Dari vena umbilicalis masuk ke janin, ya, melalui ke parenkim hati, namanya hati. Nah, di hati itu ada vena hepatika, ya, melalui vena hepatika masuk ke vena cava inferior, dan yang 55%-nya namanya ada yang melalui ductus venosus. Jadi dua jalur ya dari plasenta itu, ya. 45% dari plasenta itu masuk ke vena umbilicalis, ke hati, kemudian ke vena hepatika, kemudian vena cava inferior, kemudian ke jantung. Sisanya yang 55% yang lebih besar itu langsung melalui namanya ductus venosus. Masuk juga ke vena langsung, jadi tidak ke hati dulu, masuk ke vena cava inferior di atrium kanan, kemudian masuk ke atrium kiri. Jadi hubungan antara atrium kanan dan atrium kiri ada lubang, namanya foramen ovale. Kemudian dari atrium kiri masuk ke ventral kiri, kemudian dikeluarkan ke aorta, ya, dan sirkulasi koroner. Ini sirkulasi darah janin yang harus kalian pahami, ya. Nah, kemudian darah yang berasal dari tubuh bagian atas, itu melalui vena cava superior namanya, masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, kemudian disalurkan ke pulmonalis, ya. Nah, curah jantung ventrikel kanan sebagian kecil akan masuk paru, dan sisanya karena parunya kan terisi cairan jadi tidak berfungsi banyak, ya. Dan sisanya melalui ductus arteriosus, ya, mengisi aorta ascendens bersama dengan darah yang berasal dari ventrikel kiri, karena dari aorta tidak seluruhnya ke seluruh tubuh, tapi masuk lagi ke arteri pulmonalis melalui ductus arteriosus, ya. Apa hal pentingnya nih pada sirkulasi darah janinnya? Jadi fungsi pertukaran gas itu dilakukan oleh plasenta. Paru-parunya belum berfungsi betul. Jadi paru untuk apa sih? Melakukan metabolisme berupa untuk pertumbuhan si parunya sendiri dan memproduksi cairan surfaktan. Lalu untuk apa nih cairan surfaktan ini? Cairan surfaktan itu berfungsi untuk supaya si alveolus itu mulai mengembang, gitu,
ya. Jadi fungsinya si paru itu, kenapa masih ada darah juga ke paru sedikit ya, itu untuk pertumbuhan parunya dan memproduksi cairan surfaktan. Ini hal penting sirkulasi darah janin ya. Nah sekarang bagaimana nih kalau misalnya pas lahir ada transisi dari janin kemudian pas lahir, ya, transisi ketika misalnya si bayinya pas brojol gitu ya. Dua hal penting nih ya setelah bayi pas lahir itu, pernapasan bayi pertama kali ya kan, napasan nangis tadi, makanya pada resusitasi neonatus disebutkan ya, napas nangis itu yang pertama segera lahir itu. Yang berdampak apa? Kalau napas berarti kan si udara masuk, dia akan menekan si cairan di alveolus. Ini penting ya, pernapasan. Jadi betapa pentingnya napas pertama bayi itu ya. Kalau bayinya nangis kita malah tepuk tangan, alhamdulillah, terima kasih Tuhan gitu kan, begitu ya. Itu padahal nangis gitu ya. Jadi nangis pertama itu justru kita bersyukur ya. Nah kalau kalau misalnya nanti kalau yang meninggal kebalikannya itu ya, mungkin yang mayatnya itu udah tenang gitu ya, ini kitanya yang nangis gitu ya, kebalikannya ya. Satu itu ya, pernapasan bayi pertama kali. Kemudian yang kedua tentunya karena sudah dipotong tali pusatnya, terputuslah hubungan neonatus dengan plasenta. Ini ya dua hal ya, dengan artinya mandiri si bayinya ya, bayi baru lahirnya. Kemudian kemudian tiga perubahan yang lainnya, tiga perubahan utama ya, transisi normal itu. Yang pertama akibat dua tadi ya, napas pertama, kemudian si plasentanya dipotong ya, itunya tali pusatnya. Apa yang terjadi ini? Akibat cairan alveoli karena napas pertama itu diserap oleh jaringan paru dan digantikan oleh udara masuk ke saluran limfe yang tadi disampaikan oleh Dr. Zul. Yang kedua apa nih yang terjadi transisinya? Arteri dan vena umbilikalis konstriksi, mengkerut. Akibatnya apa? Tekanan darah sistemiknya meningkat. Tadi kan pada waktu janin tekanan darah sistemiknya rendah, betul nggak? Nah sekarang karena mengalami konstriksi itu udah sunatullah dari Allah begitu ya. Ketika lahir itu si arteri dan vena umbilikalis yang di perut itu ya mengalami konstriksi, sehingga apa? Tekanan darah sistemiknya meningkat. Kenapa bisa begitu? Hanya Allah yang tahu, nama itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Pembuluh darah paru dilatasi, tadi asalnya vasokonstriksi ya, mengalami dilatasi, relaksasi. Akibatnya apa? Aliran darah ke parunya makin meningkat. Kalau pas waktu janin aliran darah ke paru hanya sedikit untuk pertumbuhan paru dan pembentukan surfaktan. Ketika lahir ya, pembuluh darah di parunya itu mengalami dilatasi sehingga meningkatkan aliran darah ke paru. Akibat aliran darah ke paru banyak, oksigen ke paru banyak juga gitu loh ya. Itu untuk mengganti fungsi dari plasenta yang sudah diputus gitu. Betapa hebatnya ya Tuhan ya, gitu. Bisa begitu ya kan. Kita ya, makanya dari diri kita pribadi itu, pembentukan kita semuanya itu harus disyukuri itu begitu. Kenapa bisa seperti itu ya. Baik. Nah kemudian ini segera setelah lain yang tadi kardiovaskuler, apa yang terjadi perubahannya? Pertama tadi penurunan resistensi vaskuler paru ya, sementara yang sistemiknya meningkat, betul ya. Sedangkan resisten tahanan vaskuler di parunya menurun. Kemudian yang kedua karena vasodilatasi, peningkatan aliran darah paru. Ya, yang ketiga tadi peningkatan resistensi sistemik oleh karena apa? Vena umbilikalis dan arteri umbilikalisnya mengkerut, konstriksi. Kemudian yang keempat apa? Pengaliran darah melalui ductus arteriosus dari kiri ke kanan. Ya, maksudnya itu dari aorta ke arteri, mulai arteri pulmonalis. Dan yang kelima, penutupan foramen ovale yang antara atrium kanan dan kiri. Oleh karena apa? Oleh karena ini peningkatan resistensi sistemik ya, sehingga ketutup, jadi menutup foramen ovale. Kalau tidak menutup si foramen ovale itu yang dinamakan nanti ASD, bocor jantungnya, atrium septal-detai. Kalau ductus arteriosusnya tidak menutup ya, itu namanya nanti PDA, patent ductus
ductus arteriosus, jadi membuka, ya. Jadi aliran darah dari aorta yang seharusnya ke seluruh tubuh ini masih juga ke paru-paru. Akibatnya beban paru-parunya tinggi, ya. Ini harus waspada. Kenapa bisa seperti itu juga? Oleh karena tadi, karena tidak napas, tidak nangis bayinya. Jadi betapa pentingnya bayi napas pertama atau nangis pertama, ya. Nah, masalah yang terjadi apa? Karena ventilasi tadi yang tidak kuat, banyak sumbatan, ada meconium stemming gitu ya, itu sumbatan jalan napas sehingga udara tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Yang kedua apa? Kehilangan darah atau kontraktilitas jantung yang meningkat. Kenapa kehilangan darah? Tadi, misalnya placenta previa. Ya, darah dari si ibu kan tidak kenyang, apalagi solusio placenta. Ya, akibatnya apa? Karena kehilangan darah, ya, si bayinya tidak mendapatkan darah, kontraktilitas jantung yang buruk. Ya, kemudian yang ketiga tadi, konstriksi pembuluh darah parunya menetap. Karena tadi vasodilatasi ya, harusnya. Ya, ini konstriksi itu mengkerut pembuluh darah parunya yang menetap. Akibatnya apa? Karena konstriksi artinya si darah tidak bisa masuk atau kurang masuk ke dalam paru-paru. Nah, sekarang berubah. Sekarang masuk sudah lahir, sirkulasi neonatus. Tadi sirkulasi janin, kemudian transisi ketika baru lahir, kemudian setelah lahir di neonatus. Nah, kita tahu segera setelah bayi lahir terjadi pemutusan plasenta, sehingga apa? Ya, tekanan darah sistemiknya meningkat tadi. Ya, nah, dengan adanya napas pertama, aliran darah ke parunya meningkat. Nah, kenapa? Akibat pengurangan tahanan resistensi vaskuler paru dan juga efek kombinasi tadi, pendinginan, tekanan parsial oksigen dan bradikinin katanya. Ya, ini ada tambahan. Nah, bagaimana sirkulasinya? Darah dari atas, dari kepala nih, melalui vena dari atas, melalui vena cava superior, dari bawah melalui vena cava inferior, ya. Jadi melalui vena cava inferior dan superior, masuk ke dalam atrium kanan, masuk ke kanan, dan melalui katup 3 daun tricuspidalis namanya, dia masuk ke ventrikel kanan. Nanti kalian bacalah mengenai sirkulasi ya, ventrikel kanan. Nah, kenapa semuanya ke ventrikel kanan? Karena foramen ovale-nya yang menghubungkan atrium kanan dan kirinya menutup. Jadi semua darah dari atrium kanan masuk ke bawah ke ventrikel kanan. Ya, dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Ya. Oke, kemudian dari paru-paru melalui vena pulmonalis masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, kemudian dialirkan yang sudah bersih namanya itu ya, sudah banyak oksigennya ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ductus arteriusnya sudah menutup kalau neonatus, jadi tidak ada yang masuk lagi ke paru-paru lagi gitu lah. Ya, tapi masuk semuanya ke seluruh tubuh. Ini yang harus waspada ya. Jadi sesungguhnya apa nih yang terjadi pada bayi segera pada lahir itu? Pada umumnya sekitar 90% cukup dilakukan perawatan rutin tadi ya, resisten neonatus ya, bayi ngek nangis ya, kemudian terem misalnya ya, atau misalnya tonusnya baik, udah 90% itu cukup dilakukan perawatan rutin, hangatkan, bersihkan, keringkan, kemudian IMD, inisiasi menyusui. Namun demikian, kira-kira 10% perlu beberapa bantuan untuk mulai pernapasan. Yang masalah utamanya adalah masalah napasnya. Sehingga betapa pentingnya nanti kalian melakukan ventilasi tekanan positif. Jadi cukup untuk bidan melakukan ventilasi tekanan positif atau RJP tadi, kompresi. Tidak perlu intubasi dan semua bagian dokter Zul atau dokter anak atau dokter umumnya yang keringet dingin lah. Ya, tapi cukup dengan tadi ya, ventilasi ya, dan hanya 1% nih perlu resusitasi lengkap untuk kelangsungan hidup, intubasi ditambah RJP misalnya, atau pemberian obat tadi adrenalin dan sebagainya. Udah lupakanlah itu nggak ya, biar dokternya yang biar untuk melakukannya itu. Tapi kalian harus bisa sampai apa ini, perawatan rutin jelas, kemudian melakukan bantuan ventilasi tekanan positif ya di bagging. Kemudian yang ketiga adalah RJP yang tadi 3:1 ya, kompresinya 3, ventilasi 1, 1 2 3, 1 2 3,
sebanyak 15 siklus atau 2 menit, bukan 2 detik. Nih, ya, bukan 2 menit ya, atau 15 siklus. Nah, kalau kita lihat nih epidemiologinya di negara belum berkembang ini, 10% bayi menderita asfiksia ringan sampai sedang, 1% menderita asfiksia berat. Ya, tadi diketahui ya, APGAR score. APGAR itu nama orang sebetulnya, dibuat akronim. A-nya appearance, P-nya pulse, appearance tampilannya bagaimana. Pulse apa? Heart rate tadi denyut jantung. Grimace itu apa? Refleksnya di mukanya. A-nya activity, aktivitasnya bagaimana. Respirasinya, R-nya respirasi ya. APGAR. Lah bingung dokter, tahap apa? Udah fotokopi, laminating, simpan di ruang bersalin kalian. Ya, nih. Maaf. Ya, ini APGAR ya. Jadi yang APGAR bukan sebagai penentu awal kita melakukan resusitasi. Paham ya? Tapi penilaian APGAR dilakukan setelah kita melakukan resusitasi. Loh, kenapa dokter Zul? Begini ceritanya. Kita melakukan resusitasi neonatus segera ketika bayi lahir, ketika dalam waktu 1 detik. Hangat, sikan, dan sebagainya gitu, ya kan? 1 detik. Sementara APGAR dimulai ketika mulai 1 menit. Mulai penilaian APGAR itu. Oleh karena itu nanti digabungkan antara resusitasi neonatus dengan penilaian APGAR. Ya, jadi 1 menit. Ya, kemudian nanti diulang lagi 5 menit. Kalau setelah 5 menit ternyata APGAR-nya masih rendah, kurang dari 7, maka harus dilanjutkan. Menit ke-10, menit ke-15, dan seterusnya sampai ke liang lahat. Misalnya tidak bisa ditolong, ke Sukabumi atau ke Balikpapan. Ya. Jadi itu. Jadi fungsinya APGAR adalah apa? APGAR yang pertama untuk sebagai lanjutan dari resusitasi neonatus. 1. Yang kedua untuk menentukan prognosis. Ya. Prognosisnya jelek enggak? Kalau misalnya tadi masih jelek, kurang dari 4 misalnya ya. Nah, sebagai penentu, ingat, sebagai penentu nilai APGAR bahwa dia asfiksia atau tidaknya adalah nilai APGAR yang 5 menit, Neng. Ya. Bukan APGAR yang 1 menit, ya. 1 menitnya untuk kelanjutan resusitasi tadi, ya kan? Resusitasi kan dari detik pertama, terus ya sampai 1 menit dievaluasi. Itu untuk menentukan bagaimana resusitasi kita. Tapi sebagai penentu berat, asfiksia ringan sedang tanpa asfiksia adalah skor yang 5 menit. Pahami itu ya? Baik, lanjut. Nih, ya. Jadi ini skor APGAR ini ya, skor APGAR-nya 10. Dulu skor APGAR yang normal itu adalah 8 sampai 10. Dapat informasi saya sampaikan bahwa skor APGAR yang dinamakan normal yang pada menit ke-5 itu skornya 7 sampai 10. Kalau 5 sampai 6 itu asfiksia ringan, 3 sampai 4 itu adalah asfiksia sedang, dan 0 sampai 2 itu asfiksia berat. Ya. Ini ya. Skor ini ya. Sebagai penentuan nanti prognosisnya bagaimana nih. Kalau asfiksia berat setelah 5 menit atau setelah 10 menit, mungkin bisa terjadi kematian atau misalnya terjadi efek samping atau misalnya sequelae namanya ya, menjadi bayinya retardasi mental, CP ya, atau jadi epilepsi, jadi kejang terus menerus dan seterusnya ya. Baik. Nah, apa efek dari asfiksia ini? Tadi sudah disampaikan. Jadi, satu koslet maka akan berdampak pada berbagai organ. Ya, pada susunan saraf pusat nih. Karena tidak ada oksigen, kurang oksigennya, infak otaknya, perdarahan dari otaknya. Kemudian bengkak otaknya, cerebral ödem, kejang, atau encephalopati, jadi tidak sadar, hipoksik, kurang oksigen, isemik, ya, encephalopati, HIE namanya. Ini akibat dari asfiksia. Jadi penting sekali kalian menguasai resusitasi neonatus. Jangan sampai terjadi asfiksia ya.
Kemudian yang kedua kardiovaskuler, gangguan di kardiovaskuler, di jantungnya terjadi bradikardi. Jadi asfiksia bisa jadi bradikardi, makanya tadi pada resusitasi neonatus kan denyut jantungnya apakah kurang dari 60 kali atau kurang dari 100 kali dan seterusnya ya. Kemudian ventricular hipertrofi atau aritmia atau hipotensi. Jadi biasa si acara aduh enggak siap. Saya lanjutkan ya. Jadi hipotensi atau iskemi si jantungnya. Kemudian efeknya ke sistem nafasnya tadi, apnea, tidak napas, atau RDS namanya, respiratory distress syndrome. Ada yang namanya gawat napas. Bahkan bisa sampai sianosis, kebiruan bayinya. Kemudian ke ginjal, karena darah ke ginjalnya juga kurang, terjadi ATN namanya, akut tubular necrosis atau paralisis bladdernya. Jadi pipisnya teras itu, atau bahkan tidak pipis, ya. Kemudian ke saluran cerna, ada yang namanya necrotizing enterocolitis. Karena oksigennya kurang, tidak bagus, maka jadi perutnya jadi kembung, ya. Bahkan ini harus dioperasi, ya. Atau stress ulcer, jadi perdarahan. Kenapa NGT-nya jadi merah? Nah, itu dari asfiksia bisa, ya. Kemudian dari hematologi, sistem darah, ada yang namanya DIC. Jadi terus aja, jadi pada apa namanya, dari darahnya terus mengalir, tidak bisa dihentikan. DIC namanya. Kemudian metabolik nih, nah tadi diajarkan hipoglikemi. Jadi asfiksia juga bisa menyebabkan hipoglikemi, bisa menyebabkan kejang, penurunan kesadaran, wassalam, meninggal. Atau bisa terjadi hiperglikemi atau hipokalsemi. Makanya tadi saya juga bertanya nih di RPS, justru hipokalsemi ya, justru yang harus waspada hipokalsemi nih yang bisa menyebabkan kejang, atau hiponatremi. Ke kulit nih, subcutaneous fat necrosis, kulitnya jadi keriput nih pada yang asfiksia itu, ya, karena subkutan, jadi lemak di subkutannya mengalami nekrosis, ya. Nah, ingat di sini kalau kita lihat Apgar, kan berdasarkan Apgar kalau asfiksia ya. Kalau Apgar skor kurang dari 5 pada 10 menit, hampir 50% wassalam, meninggal atau gangguan disability nantinya. Kalau tidak ada napas setelah 20 menit, 60% disability pada kalau misalnya bertahan hidup. Kalau dalam 30 menit itu tidak nangis, tidak napas, itu hampir 100% mengalami gangguan, ya, atau bisa meninggal biasanya, Pak, ya, kalaupun ini. Nah, oleh karena itu untuk asfiksia yang dilakukan adalah resusitasi bayi baru lahir, ya, cegah asfiksia dengan resusitasi bayi berlahir ketika lahir. Bisa dipahami ya? Tapi ingat, asfiksia bukan sebagai awal penentu untuk kita memulai resusitasi, karena penilaiannya 1 menit. Supaya tidak terjadi asfiksia, ketika 1 detik bayi lahir, lakukan resusitasi, ya, bayi baru lahir. Nah, ini ya, jadi yang penting hangatkan, keringkan, posisikan, head chin lip, suction bila perlu, breathing, stimulasi kalau tidak napas atau tidak nangis, kemudian evaluasi sirkulasinya, ya, denyut jantung dan warna kulit. Hampir selalu diperlukan ini nih, yang harus dikuasai oleh Bu Bidan. Keringkan, ya, keringkan, hangatkan, posisikan head chin lip dengan cara apa? Dikasih ganjalan di bahunya nih, di belakang ini ya, supaya posisinya agak tengadah. Posisi namanya posisi sniffing position, ya. Kemudian suction, kemudian stimulasi, ya. Kemudian beri oksigen, ya. Kemudian ventilasi dan ini sampai chest kompresi lah kalau bidan ya. Endotracheal intubasi itu bagian dokter sama medikasinya, ya. Baik. Nah, ini ya, ini tadi sudah disebutkan, hindari hipertermi, memberikan oksigen, chest kompresi tadi kalau kurang dari 60 kali setelah ventilasi 30 detik. Obat-obatan tadilah biar tahu aja, tapi tidak nanti dokternya aja yang itu ya, atau diberikan infus ya kalau misalnya pucat dan sebagainya.
banyak sih sebetulnya yang mau di ini. Sampai jam berapa ini? Jam 11? Jam berapa, Neng? Fresh ya?